lagi sama aku. Di video kali ini itu lanjutan dari video yang kemarin. Jadi kali ini aku mau ngasih semangat buat kalian yang masih belum rezeki masuk perguruan tinggi negeri tahun ini. Pesan aku, jangan berkecil hati, tetap berusaha, tetap semangat, jangan mudah menyerah. Kalau emang tahun ini belum rezeki kalian, tahun depan coba lagi. Siapa tahu waktu kalian itu ya di tahun depan itu, siapa tahu tahun depan tuh udah rezeki kalian gitu. Gagal tahun ini, gagal hari ini bukan berarti kalian gagal seterusnya. Enggak gitu. Kalian masih ada banyak jalan buat bisa nyampe di tujuan-tujuan kalian. Jadi pesan aku, jangan menyerah, tetap berusaha. Kalian bisa tuh gunain kesempatan di 1 tahun ini, kayak semisal kalian boleh banget ambil kursus bahasa Inggris 1 tahun, itu kan juga bisa menambah nilai plus buat kalian. Terus kalian juga bisa kerja dulu buat ya ngisi waktu, cari-cari tambahan buat biaya kuliah nantinya. Terus yang udah punya usaha sendiri kecil-kecilan, mungkin kalian bisa banget tuh fokus di usaha kalian dulu, kembangin usaha kalian dulu, biar nanti ketika kalian kuliah, kalian bisa biayain kuliah kalian sendiri mungkin dari usaha kalian. Udah nggak ngerepotin orang tua lagi kan, nggak minta lagi. Nih, aku mau cerita pengalaman. Ini bukan pengalaman aku, tapi ini pengalamannya teman-teman aku. Jadi aku punya temen, pada saat itu tahun itu dia gagal di semua jalur. Dia ditolak semua PTN tempat dia daftar. Terus ya udah, tahun itu dia mutusin buat kuliah di swasta, di kampus di kotanya sendiri, di deket rumahnya sendiri. Tapi nggak puas di situ, tahun depannya lagi dia coba lagi jalur SBMPTN. Soalnya dia tuh kayak kekeh banget gitu, pengen masuk di kampus ini gitu, kampus impian dia selama ini. Jadi tahun depannya lagi dia ikut SBMPTN, dan alhamdulillahnya dia tuh lolos jalur SBMPTN yang dia favoritin selama ini. Terus kerennya lagi, dia itu jadi salah satu mahasiswa berprestasi di kampusnya. Dia sangat menonjol. Bahkan dia pernah mengikuti program pertukaran pelajar di luar negeri. Tidak di situ aja, IPK dia pernah berturut-turut berapa semester itu dia dapat IP 4. Kalaupun turun itu cuma ya mentok di 3,8 gitu. Jadi IP-nya dia itu antara 3,8 sampai 4 itu. Terus dia lulus dalam waktu 3,5 tahun predikat cum laude, dan dia dapat beasiswa S2 di luar negeri juga kalau nggak salah. Kayak dia pernah bilang kayak gini, aku cuma mau buktiin, nggak ke semua orang, aku cuma mau buktiin ke diri aku sendiri kalau aku tuh bisa. Kalau tahun itu aku boleh gagal, di tahun selanjutnya aku nggak mau gagal lagi gitu. Aku mau buktiin kalau aku bisa, dan tahun itu adalah waktuku. Terus pada saat itu aku cuma bisa ngomong, itu adalah cara balas dendam terbaik untuk diri kamu sendiri. Jadi kayak bener gitu, gagal tahun ini, gagal hari ini tuh bukan berarti kalian gagal besok, gagal seterusnya. Enggak, masih ada jalan, masih ada cara selagi kamu masih mau berusaha. Terus ada lagi teman aku yang lain, sama kayak kalian, dia juga ditolak semua jalur, dia ditolak semua PTN tempat dia daftar. Tapi saat itu dia langsung mutusin buat kuliah di swasta. Menurut aku kuliah di swasta juga nggak apa-apa sih, kan banyak tuh kampus swasta yang bagus juga, jadi nggak apa-apa sih. Terus teman aku itu juga pernah bilang, emas ditaruh dimanapun dia tetap emas, nggak bakalan berubah jadi batu kali, batu kerikil, enggak gitu. Dia pernah bilang kayak gitu, dan dia bener-bener bisa nunjukin sih. Meskipun dia kuliah di swasta, dia malah makin menonjol, makin berprestasi. Dia bisa nunjukin kalau dia bisa gitu. Meskipun dia kuliah di swasta, dia nggak kalah sama mereka yang kuliah di negeri. Bahkan dia juga lulus dengan predikat cum laude, dan dia juga dapat beasiswa S2 juga di Indonesia aja sih kalau nggak salah ya. Jadi ngelihat
denger cerita teman-teman aku, kisah-kisah mereka, perjalanan mereka, proses mereka bisa sampai di sini tuh kayak berat sih, tapi dia bisa gitu laluin itu semua. Dan hasilnya itu emang bener-bener membanggakan. Dia boleh tuh mundur 1 tahun, tapi di tahun depannya lagi dia buktiin bener-bener kalau itu emang udah waktunya gitu. Emang Allah udah ngerencanain semuanya ini. Terus yang temen aku satunya lagi, dia terima kalau dia emang harus kuliah di swasta nggak apa-apa, tapi dia juga bisa buktiin kalau dia bisa berprestasi juga meskipun dia kuliah di swasta, nggak kalah sama yang kuliah di negeri. Dan kalian juga bisa kok kayak gitu, asalkan kalian mau berusaha. Belajarnya rajin, kuliahnya rajin, kalian juga aktif tidak hanya aktif di kelas tapi juga kalian aktif di luar kampus. Kalian juga bisa kayak mereka tadi, lulus dengan predikat cum laude, dapat beasiswa, meskipun kalian harus melalui jalan yang rumit dulu, proses yang nggak mudah, tapi kalian bisa kok ya. Ya udah, itu aja cerita dan pengalaman teman-teman aku. Kisah mereka sangat menginspirasi banget sih buat kita semua. Kalau mereka bisa, kenapa kita enggak gitu. Tetap semangat, jangan mudah menyerah, jangan berkecil hati, terus coba, siapa tahu tahun depan adalah waktu kalian ya.